Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih dapat terus beraktivitas di musim pandemi COVID-19 ini. Saling berbagi ilmu, saling share pengetahuan. Insyaallah akan mendatangkan berkah dan limpah rahmat kepada kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah wadah Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, perkuliahan hampir segera dimulai. Satu persatu universitas telah melaksanakan perkuliahan dan insya Allah akan tetap dilaksanakan secara daring. Nah, pada saat ini Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com telah memanen hasil yang telah dilakukan hampir setahun yang lalu, di mana semua pembelajaran telah kita dokumentasikan ke dalam Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Namun Kampus Dunia Maya ini tidak mau berhenti berinovasi. Kita ingin terus melangkah, ingin terus berbuat untuk mahasiswa Indonesia yang lebih mantap dan lebih maju lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, bahan ajar telah kita rampungkan hampir 100%. Nah, untuk melengkapi ini, kita akan melaksanakan program-program pembahasan soal-soal yang sesuai dengan bab pada mata kuliah yang kita pelajari. Nah, ini dia bro. Jadi kalau begitu, kita akan lanjutkan program kita ini dan hanya ada di www.radoinstitute.com. Kita akan melakukan pembahasan soal-soal untuk setiap bab mata kuliah yang muncul. Jadi kalau begitu, kita akan terus melangkah, kita akan terus berbuat untuk memudahkan mahasiswa Indonesia. Oke bro, sangat menarik kalau tidak diperhatikan. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas 2 soal saja dahulu, yaitu soal yang menyangkut kepada perkuliahan mengenai multivariate probability distribution. Nah, kan kita akan bahas itu tentang multivariate probability distribution. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita akan lakukan adalah membahas tentang soal-soal yang dimunculkan oleh bab mengenai multivariate probability distribution. Nah, untuk bahan perkuliahan, nah ini yang saya bilang tadi, silakan saudara masuk ke dalam www.radoinstitute.com/2021/01/multivariate probability distribution.html. Ini merupakan situs resmi, website resmi dari radoinstitute.com. Nah, atau you dapat lihat di channel YouTube Rado Yendra. Ini linknya. Nah, pembahasan kuliahnya ada di sini. Nah, makanya saya tidak mau lagi mengulang mata kuliah. Mahasiswa semua, mahasiswa Indonesia, dimanapun Anda berada, Anda cukup masuk ke 2 link bahan ajar ini. Mau di Kampus Dunia Maya
www.radoinstitute.com atau masuk ke channel YouTube Rado Yendra. Nah, ini dia. Di situ you akan lihat secara detail apa yang dimaksud dengan multivariate probability distribution. You akan lihat, you akan bisa mengulang-ulang pelajaran. You akan bisa belajar dimanapun berada. Meskipun you mengikuti program yang diluncurkan oleh kementerian, oleh pemerintah kita, kampus mengajar, you tetap dapat mengajar. Ataupun dimanapun Anda berada dalam Sabang, dari Sabang sampai Merauke ini dimanapun Anda berada, selagi ada jaringan internet, silakan masuk ke dalam dua link ini. You akan temukan pembelajaran yang menarik, yang mudah untuk dipahami. Nah, oleh sebab itu, yang seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan membahas soal-soal untuk bahan kuliah yang muncul dalam link-link berikut. Di samping dapat memotivasi Anda untuk lebih memahami dan dapat memancing Anda untuk lebih mencintai mata kuliah statistika. Oke, kita akan lihat soal-soal yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Kita lihat yang pertama. Nah, nih. Nah, teori perkuliahan silakan nanti Anda lihat di link yang telah saya berikan. Nah, kita lihat soal pertama. Katanya soal pertama ada 3 perusahaan yang akan melakukan 2 kontrak kerja. Nah, ada 3 perusahaan. 3 perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Dia akan melaksanakan kontrak 2 kontrak pekerjaan. Nah, jika variabel acak Y1 itu merupakan jumlah kontrak untuk perusahaan A dan Y2 itu adalah jumlah kontrak untuk perusahaan B, maka katanya bahwa untuk setiap perusahaan, untuk setiap variabel acak, untuk setiap perusahaan AB tadi akan dapat memiliki 0, 1, atau 2 kontrak. Nah, yang pertama katanya dapatkan joint probability function. Yang ketiga dapatkan probability function 1, 0. Nah, berdasarkan teori yang ada dalam link yang telah diberikan, untuk menjawab soal seperti ini ada 2 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, you dapatkan tabel bivariate random variable. Lalu baru you dapatkan bivariate probability distribution. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan kadang-kadang disebut dengan joint probability distribution, kadang-kadang disebut dengan bivariate probability distribution. Nah, kadang-kadang dia disebut dengan joint probability function, kadang-kadang disebut dengan bivariate probability distribution. Mana yang enak sajalah. Joint probability function oke. Bivariate probability distribution pun juga oke. Nah, langkah soal ini seperti yang saya dapat sebutkan tadi adalah dapatkan dulu bivariate random variable atau joint random variable. Apa yang disebut dengan bivariate random variable? Memberikan bilangan real untuk setiap variabel acak Y1, Y2 kepada titik sampel yang ada di dalam ruang sampel yang ada. Nah, sekarang ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya katanya adalah 2 kontrak pekerjaan itu akan diberikan kepada 3 perusahaan. Jadi ada 3 perusahaan akan mendapat 2 kontrak. Jadi titik sampelnya itu adalah kemungkinan 2 perusahaan yang terpilih yang akan mendapat 2 kontrak tadi. Jadi daftarkan saja semua kemungkinan 2 perusahaan tadi. Apa-apa saja perusahaannya?
Ada perusahaan A, ada perusahaan AB, perusahaan AC, BA, BB, BC, CAC, BCC. AA maksudnya kontrak pertama dapat A juga, yang A kedua, kontrak kedua dapat A juga. Ya boleh saja, enggak masalah. Nah, dua-dua kemungkinan perusahaan inilah seluruhnya. Tidak ada yang lain. Nah, ini titik sampel. Definisi bivariat random variable atau join random variable memberikan bilangan real kepada titik sampel tadi. Mana bilangan realnya? Lihat Y1. Y1 itu jumlah kontrak untuk perusahaan A. Sedangkan Y2 jumlah kontrak untuk perusahaan B. Jadi kita lihat titik sampel pertama. AA berarti dua-duanya A. Berarti Y1-nya 2. Karena dia jumlah kontrak untuk perusahaan A. Y2-nya 0. Kenapa? Karena tidak ada B yang muncul. Nah, AB 1 ada perusahaan A dan 1 perusahaan B. Jadi Y1-nya 1, Y2-nya 1. Nah, begitu. AC 1 perusahaan A dan 0 perusahaan B. Karena tidak ada yang 0. Y2 ini punya si B. Maka karena tidak ada muncul B, maka dia 1, 0. BA begitu juga. BA itu 1B, 1A, maka 1, 1. BB di sini 0A, 2B. Karena BB itu dua-duanya perusahaan si B. CA gitu juga 1A 0, CB A-nya 0, B-nya 1, CC dia 0. Oke. Ini disebut dengan bivariate random variable. Sekarang mana yang disebut dengan joint probability function-nya? Joint probability function adalah memberikan peluang, nilai peluang untuk setiap pasang titik samtut untuk setiap pasang random variabel yang muncul. Jadi kalau kita lihat Y1 ini yang muncul itu random variabelnya adalah angka 012. Maka Y1 yang membaris 012, Y2 juga hanya ada 012, maka Y2 012. Berikan peluangnya. Yang pertama 00, Y1 0, Y2 0. Lihat 00, ini dia. Y1 0, Y2 0, hanya ada 1. Jadi peluangnya 1/9. Kenapa per 9? Karena ingat rumus peluang itu adalah peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Yang dibagi itu titik sampel peristiwa dibagi dengan titik sampel ruang sampel. Titik sampel ruang sampel itu seluruh hasil kemungkinan. Seluruh hasil kemungkinan itu apa? Seluruh dua-dua kemungkinan perusahaan yang muncul, yaitu ada 9 perusahaan, maka pembaginya sini 9, sedangkan 1 itu peristiwanya yang berjumlah 00, yang menunjukkan 00. Yang menunjukkan 00 kan cuma 1 ini aja. Y1 0, Y2 0, maka dia 1/9. 1-0 perusahaan untuk Y1, untuk Y1 1, untuk Y2 0. Coba lihat 1-0. 1-0 ada di AC 1. Mana satu lagi? CA. Karena dia ada 2, maka dia 2/9. 2-0, Y1-nya 2, Y2-nya 0. Y1-nya 2, Y2-nya 0, berarti cuma ada 1. 1/9. Dan begitu seterusnya. Seperti untuk Y1, Y1-nya 1, Y2-nya 2, kenapa 0? Karena memang tidak ada. Y1-nya 1, Y2-nya 2, tidak ada. Maka dia ada 0. Nah, ini tabel ini yang disebut dengan jawaban A. Joint probability function. Ini yang dikatakan joint probability function. Sedangkan ini bivariate random variable atau joint random variable. Permasalahannya sekarang adalah kapan dikatakan benar joint probability function ini. Dikatakan benar kalau jumlah seluruh peluangnya itu bernilai 1. Jadi kalau kita lihat, kita jumlahkan
1/9 tambah 2/9, 3/9 tambah 1/9, 4/9 tambah 2/9, 6/9 tambah 2/9, 8/9 tambah 1/9, 9/9, 1. Kalau kita berhasil menunjukkan jumlah semua peluang dalam tabel joint probability function ini, artinya kita telah benar. Nah, jadi mudah sekali cara berpikirnya untuk mendapatkan soal seperti ini. Dapatkan dulu tabel bivariate random variable atau joint random variable, lalu setelah itu baru masuk transformasi ke dalam joint probability function. Yang terakhir adalah dapatkan F besar. F besar itu probability function atau distribution function atau distribusi kumulatif atau fungsi distribusi. Ya, banyak namanya. Distribution function 1, 0. Cara menjawab untuk mendapatkan fungsi distribusi 1, 0 ini adalah dengan mencari peluang Y1-nya kecil dari 1, Y2-nya kecil sama dengan 0. Jadi carilah semua nilai peluang yang Y1-nya kecil dari 1, Y2-nya kecil dari 0. Yang Y1-nya kecil dari 1 itu kan ada 0, ada 1. Ingat pasangan, angka di depan punya si Y1, angka di belakang punya yang Y2. Jadi yang dimaksud dengan Y1 kecil sama dengan 1 itu adanya 0 dan 1. Sedangkan Y2 kecil sama dengan 0, ya 0 saja. Karena Y2 itu kan 012, Y1 itu 012. Jadi kalau Y1-nya kecil dari 1, berarti 01. Kecil sama dengan maksudnya. Kalau Y2-nya kecil sama dengan 0, berarti yang 0 saja. Jadi yang kita perlukan hanya peluang 00 dan peluang 10. Tambahkan. 1/9 tambah 2/9, 3/9. Oke, oleh sebab itu, maka kita putuskan bahwa yang disebut dengan fungsi distribution function untuk 10 itu adalah peluang 00 ditambah peluang 10. Kenapa peluang 00 masuk? Karena Y1-nya ini masih kecil sama dengan 1, Y2-nya ini masih kecil sama dengan 0. Yang berikut kenapa masuk? Y1-nya masih kecil sama dengan 1, Y2-nya masih kecil sama dengan 0. Pertanyaan muncul, kalau ditambah dengan peluang 1, betul enggak? Salah. Kenapa? 1 yang di depannya punya Y1 masih masuk, sedangkan 1 yang di belakang punya Y2 tidak masuk. Karena ada batasan Y2 itu hanya kecil sama dengan 0. Jadi pandai-pandai melihat soal. Oke. Jadi jelas sekali soal pertama ini, semoga soal pertama ini menambah wawasan Anda untuk memahami soal-soal yang ada. Oke, kita coba lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Jadi kita setelah dapat tadi simak sama-sama bagaimana kita dapat melakukan, menghitung, menjawab soal-soal ini dengan sangat baik sekali. Oke, kita masuk soal yang kedua. Semoga soal yang kedua ini dapat menambah wawasan kita semua. Nah, soal nomor 2 atau 5.2 itu masih sama. Artinya dilantunkan 3 koin. Nah, 3 koin, ingat, secara bebas. Jadi kalau secara bebas tuh lantunkan 1, lantunkan 2, lantunkan 3. Katanya, jika variabel acak Y1 jumlah kepala, depan, heads, dan Y2 jumlah uang yang menang dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kepala muncul pertama, maka beri dia $1. Jika kepala muncul yang kedua, maka beri dia $2. Dan jika kepala muncul yang pertama pada lantunan yang ketiga, maka dia beri $3. Jika tidak muncul kepala, maka Anda rugi atau kalah minus $1. Jadi kalau begitu soal ini berbeda dengan soal sebelumnya.
di mana variabel acak Y1-nya jumlah kepala dan variabel acak Y2-nya itu adalah merupakan angka kemenangan. Kalau kepala muncul pertama sekali, beri dia angka $1. Kalau kepalanya itu pertama muncul pada lantunan yang kedua, beri dia angka $2. Tapi kalau kepala itu muncul pada lantunan ketiga, beri dia angka $3. Tetapi kalau tidak ada satupun kepala yang muncul, beri angka -1. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab soal A? Dapatkan find joint probability function. Ingat cara menjawab joint probability function, dapatkan dulu bivariate random variable. Apa itu bivariate random variable? Mendaftarkan seluruh titik sampel pada ruang sampel, lalu berikan bilangan real untuk setiap titik sampel tadi berdasarkan dari variabel acak Y1 dan Y2 yang diminati. Nah, kalau begitu titik sampelnya kan cuma ada hahaha. Ini kan biasa aja hahaha. HHT maksudnya hahaha itu ketiga-tiga koin dilantunkan menghasilkan muka. HHT itu 2 koin pertama muka, koin terakhir itu adalah belakang. HTH koin pertama muka, koin kedua belakang, koin ketiga muka lagi. THH koin pertama itu T, koin kedua itu H, koin ketiga itu H. HTT, begitu juga HTT, koin pertama dilantunkan mendapatkan muka, koin kedua dia dilantunkan belakang, koin ketiga belakang, dan seterusnya hingga TTT. Dilantunkan ketiga-tiganya belakang. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan bilangan real untuk setiap Y1? Perhatikan. Y1 jumlah muka. Karena HHH ada 3 muka, berarti dia 3. HHT ada 2, HTH ada 2 mukanya, THH ada 2 mukanya, HTT mukanya cuma 1, THT mukanya 1, TTH mukanya 1, TTT mukanya 0. Nah, sekarang variabel acak Y2, lihat H yang pertama sekali itu kapan. Untuk HHH, Y2-nya bernilai 1. Kenapa? Karena muka atau kepala itu muncul pada lantunan yang pertama untuk pertama sekali. Makanya dia 1. HHT begitu juga, karena dia pertama hanya itu pada koin pertama, maka dia $1. HTH karena yang pertama hanya pada koin pertama, maka $1. Nah, untuk THH, kenapa Y2-nya itu bernilai 2? Karena nilai kepala itu muncul pertama sekali pada lantunan kedua, maka dia bernilai 2. HTT balik lagi 1 karena H yang pertama pada koin 1. THT juga 2 karena dia 2. TTH bernilai 3. Kenapa 3? Karena koin kepala pertama pada koin ketiga, makanya dia nilai 3. Sedangkan yang terakhir -1. Kenapa -1? Tidak ada yang muncul H. Karena menurut nih, if no hit appears, you lose $1. That is win -$. Kalah $1, ya menang -1. Nah, ini semua disebut bivariate random variable. Nah, mana yang jawaban A? Jawaban A itu ini. Mentransformasi bivariate random variable ke dalam joint probability function. Y1-nya itu dari 0, 1, 2, 3, maka Y1 0, 1, 2, 3. Y2-nya itu dari -1, 1, 2, 3, makanya Y2 itu -1, 1, 2, 3. Jadi nilai mengikut bilangan real yang diberikan, yang dihasilkan dari bivariate random variable.
Setelah itu baru beri nilai peluang seperti Y1-nya 0 min 1. Pasangan Y1, Y2 0 min 1. 0 min 1 itu cuma ada 1 di sini. Berarti 1/8. Kenapa 8? Karena semua titik sampel dalam ruang sampel itu cuma ada 8. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia 1/8. 1 itu peristiwa. Peristiwa itu yang terjadi 0 min 1 kan cuma 1. Yang terjadi 1 min 1 tidak ada. 1 min 1 tidak ada. Untuk Y1-nya 1 min 1 tidak ada. 1 min 1 tidak ada. Maka di sini 0. Begitu juga dengan 2 min 1 juga tidak ada. Yang ada cuma 21. 22. 2 min 1 tidak ada. Berarti 0. 3 min 1 begitu juga tidak ada 0. Oke? Dan 01 tidak ada. Yang ada cuma 0 min 1. 01 tidak ada. Maka dia 0. Untuk Y1-nya 1, Y2-nya 1 ada enggak? Ada nih dia. Y1-nya 1, Y2-nya 1. Cuman 1, maka dia 1/8. Untuk Y1-nya 2, Y1, Y2 untuk Y1-nya 2, Y2-nya 1, dia 2/8. Cari Y1-nya 2, nih 1, selagi di bawah 21. Maka ada 2, 2/8. Dan begitu seterusnya. Kenapa 33 itu 0, Y1 3, Y2 3 0? Karena kita lihat tidak ada, yang ada cuma 31 saja. 33 tidak ada, maka 0. Nah, kalau begitu, inilah yang disebut sebagai joint probability function. Nah, sekarang bagaimana cara memastikan dia benar? Memastikan dia benar kalau jumlah seluruh peluang tadi hasilnya 1. Maka kalau kita lihat jumlahnya 1/8 tambah 0 tambah 1/8 tambah 2/8 4/8 tambah 1/8 5/8 6/8 7/8 8/8. Karena jumlah seluruh peluang di dalam joint probability function tadi ada 8, ada 1 masuk. Ada 1 jumlah peluangnya, maka kita katakan yang kita benar untuk soal A itu adalah benar. Nah, sekarang soal B. Sama dengan tadi. Dapatkan peluang itu katanya kecil dari 3 kepala. Kalau kecil dari 3 kepala kan 0, 1, 2 saja. Dan menang katanya $1 atau kecil dari, berarti kecil dari -1. Jadi jawabannya kecil dari $1 berarti F21. Jadi untuk mencari F21, carilah peluang Y1-nya kecil dari 2 dan Y2-nya kecil dari 1. Carilah peluang Y1-nya kecil dari 2, Y2-nya kecil dari 1. Jadi mana dia? Yang kecil dari 2 untuk Y1 itu kan 0, 1, 2. Kecil sama dengan maksudnya. 0, 1, 2. Sedangkan untuk Y2 yang kecil dari 1 apa? -1 dan 1. Jadi ada 6 pasangan. Peluang 0 min 1, peluang 01, peluang 1 min 1, peluang 11, peluang tambah peluang 2 min 1, tambah peluang 21. Ingat, bilangan pertama itu menunjukkan Y1, bilangan kedua itu menunjukkan Y2. Cari semua kemungkinan pasangan untuk yang Y1-nya kecil sama dengan 2, Y2-nya kecil sama dengan 1. Maka akan dilihat bahwa peluang yang kecil dari 3 muncul kepala dan menang kecil dari 1, kecil sama dengan 1 itu bernilai 4/8. Karena peluang 0 min 1 itu kan 1/8. Mana 0 min 1? 0 min 1. Ini dia 1/8. Ingat, yang ini punya si Y1, yang ini punya si Y2. Jadi 0 min 1 1/8. Sedangkan 01, 0, 1, 0. Berarti dia 0. Dan 1 min 1, kenapa 1 min 1 masuk? Masuk karena Y1-nya masih kecil dari 2,
Y2-nya masih kecil dari 1 gitu. Kecil sama dengan maksudnya. Maka nilai peluang 1 min 1, lihat di sini 1, di sini min 1, dia ada 0, ini dia. Sedangkan peluang 1, 1, Y1-nya 1, Y2 1, 1/8 ini dia. Dan seterusnya 0 tambah 2/8, 2/8 itu untuk 21, di sini Y1 ada 2, di sini ada Y1, nih Y1-nya, Y2-nya ada 1, Y1-nya ada 2, maka dia 2/8. Jumlahkan seluruhnya, maka dia ada 4/8 atau setengah. Nah jadi 2 soal 1 pagi. Ya. Bayangkan saja bagaimana mahasiswa itu akan tidak bersemangat karena teori telah dibahas. Lalu kita berikan lagi soal. Jadi kalau begitu, dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini gitu, kita optimis bahwa perkuliahan daring ini dapat mencapai sasaran target yang bisa lebih baik dari menggunakan metode apapun. Karena kita telah melengkapkan pada kampus dunia maya www.radoinstitute.com ini dengan semua yang berhubungan dengan pembelajaran. Ada pembahasan soal, ada teori, ada praktikum, ada bedah riset, ada pengabdian pada masyarakat. Kita selalu berharap bahwa apa yang telah dilakukan oleh www.radoinstitute.com, kita hanya berharap dapat memberikan maksimal yang banyak bagi mahasiswa Indonesia ketika terbatas melaksanakan perkuliahan akibat COVID-19 ini. Dan yang pasti tentunya setelah COVID ini insya Allah hilang, bahan ini tetap terus dapat kita pakai. Oke, dapat terus kita pakai dalam suatu, katakanlah kelak kita akan melaksanakan kuliah offline. Maka saya pribadi akan memberikan perkuliahan itu bisa kapan saja. Bisa semaunya saja gitu. Kapan, jam berapa, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Kapan mahasiswa bertanya, kita respon dengan video. Nah, begitu. Oke, saya rasa pembahasan soal-soal untuk seri pertama ini cukup sekian dulu. Kita nantikan pembahasan soal-soal berikutnya. Karena pada semester ini mata kuliah yang saya ampu adalah statistik matematika, maka kita akan serang terus dengan soal-soal tentang statistik matematika. Terima kasih. Perhatikan selalu pesan ibu atau pesan mama. Pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Terima kasih atas kesempatan untuk kuliah bersama saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.